Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. All of my student in SMP Darul Quran or in MTS Wahid Asim 01 Mandawu. Alhamdulillah, today we can meet Miss Siva again by online to study about English. And before we study about the new lesson, we always pray, listen to me and follow me. Coba dengarkan ibu dan ditirukan untuk berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wa dzakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Repeat. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wa dzakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Once again. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wa dzakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Thank you, Yana. You must concentration. In this meeting we study about using there is and there are and many and much. Jadi pagi hari ini kita akan mempelajari yang berkaitan dengan penggunaan there is sama there are yang punya arti ada, berapa, biasanya gitu ya, dipakai untuk menanyakan, untuk menjawab pertanyaan there. Nah, juga many sama much. Many digunakan untuk jumlah yang bisa dihitung, much digunakan untuk jumlah yang tidak bisa dihitung. Kita lihat Ananda, dibaca dan dimengerti pada informasi berikutnya. Read and understand the following information. There is and there are used to say that a person or an object exists. Nah, penggunaan there is sama there are biasanya digunakan untuk menanyakan tentang seseorang atau objek tertentu yang punya arti adakah. Nah, rumus pada there is itu setelahnya plus singular noun. Jadi kalau Ananda menggunakan there is, setelahnya cirinya menggunakan kata benda tunggal. Kita lihat contoh pada kalimat afirmatif, yaitu kalimat positif. Bisa nanti dibentuk menjadi kalimat negatif. Bisa nanti dibentuk menjadi kalimat interrogatif. Ketika kalimat afirmatif, there is a sofa in the living room. Di sana ada nggak sebuah sofa di ruang tamu? Negatifnya tinggal kasih note setelahnya is. There isn't a sofa in the living room. Kita bentuk ke interrogatif menjadi is there a sofa in the living room? Contoh pada the second example, pada kalimat positifnya, there is a table in the living room. Untuk negatifnya, there isn't a table in the living room. Untuk interrogatifnya, is there a table in the living room? Ketika Ananda dipertemukan sebuah kalimat yang menggunakan there are, setelahnya itu rumusnya adalah kata benda yang menunjukkan jamak, yaitu disebut dengan plural noun. Contoh, there are two cushions on that sofa. Di sana ada dua bantal yang ada di atas sofa. Untuk negatifnya, there aren't two cushions on the sofa. Interrogatifnya, are there two cushions on the sofa? Bentuk kalimat contoh yang kedua, there are three newspapers on the table. Nah itu, koran ada 3 berarti menunjukkan plural noun, maka menggunakan there are. Untuk negatifnya, there aren't the 3 newspaper on the table. Untuk bentuk interrogatifnya, are there 3 papers on the table? Yang punya arti adakah di sana 3 majalah yang ada di atas meja. Kita lihat pada slide berikutnya yang juga menunjukkan dari kategori. Nah, dilihat di situ ya. Untuk menggambarkan penggunaan dari sama there, Ananda lihat
apa sih Bunda yang disebut dengan countable? Countable itu adalah benda yang bisa dihitung. Kalau uncountable itu benda yang tidak bisa dihitung. Afirmatif itu sama dengan kalimat positif. Singular adalah kata benda, plural adalah kata yang menunjukkan jamak. Kita lihat contoh pada singular. There is a television in the living room. Nah, menunjukkan dari a television singular, makanya menggunakan there is. Pada contoh yang kedua, there is a drilling machine in the workshop. Nah, juga a drilling machine itu menunjukkan singular, ada artikel a, makanya menggunakan there is. Ketika plural, there are a lot of students in the yard. Nah, kuantitatif yang berupa lot of, sama contoh yang kedua, there are some computer in the computer room. Ada juga bentuk kuantitatif yang berupa some. Itu menunjukkan bentuk plural, makanya menggunakan there are. Ketika Anda menggunakan bentuk kalimat negatif, tinggal kasih not setelah is sama are. There is not a television in the living room. There isn't a drilling machine in the workshop. There are not any students in the yard. There are not any computers in the computer room. Untuk menunjukkan bentuk interrogatifnya, tinggal lempar kalimat pada bentuk kata bantu is itu di depan there. Is there a television in the living room? Is there a drilling machine in the workshop? Ketika menggunakan kalimat yang bentuknya interrogatif, pasti jawabannya kalau nggak yes ya no. Nah, ketika yes berarti yes there is. Kalau negatif berarti menunjukkan bentuk kalimat yang nolak, berarti no there isn't, kasih not lagi setelah tambahan is. Are there any student in the yard? Pada bentuk pluralnya. Nah, jawabannya kalau yes, yes there are. Kalau no, no there aren't, ada notnya setelah are. Are there any computer in the computer room? Nah, yes there are atau no there aren't pada bentuk kalimatnya yang bentuk jawabannya menggunakan no. Nah, kita lihat pada slide berikutnya. Pada bentuk catatan for uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung, kita menggunakan dalam bentuk there is yang digunakan ya. Karena nggak bisa dihitung. Seperti apa? Milk, susu, water, air, sand, pasir. Nah, itu nggak bisa dihitung, kita menggunakan there is. Contoh pada kalimat afirmatif, there is milk in the bottle. Untuk negatifnya, nah, there is not milk in the bottle. Atau interrogatifnya, is there milk in the bottle? Nah, jawabannya yes there is. Kalau no berarti no there isn't. Kita lihat pada kalimatnya. Nah, setelah itu, gimana cara penggunaan kalimat yang menggunakan pertanyaan how many? Nah, coba read and understand the following information. Use how many to ask the number of people, animals, countable object, and so on. Penggunaan dari pertanyaan how many itu biasanya digunakan untuk menunjukkan dari jumlah, baik orang, binatang, atau objek yang bisa dihitung. Nah, jadi how many itu digunakan untuk menanyakan pada bentuk jumlah yang bisa dihitung. Pada contoh dialog Randy and Cindy. How many tables are there in your living room? Berapa sih jumlah meja yang ada di sana di ruang tamu? Nah, jawabannya karena di situ ada there tadi, maka dilempar menjadi subjek. There is one table in my living room. Di sana ada satu meja yang ada di ruang tamu. Nah, di situ menggunakan one table singular noun, maka menggunakan there is. Contoh dialog berikutnya, how many cousins are there on your chair? Nah, berapa sih jumlah yang bantal yang ada di sana di kursimu? There are 2 cousins on my chair. Nah, 2 cousins menunjukkan dari bentuk plural noun, maka menggunakan there are. Nah, dialog yang kedua antara Dari sama Tia. How many pens do you have? Nah, berapa sih jumlah pen yang Anda miliki? Karena menunjukkan verb yang kita gunakan adalah yang punya arti mempunyai, yaitu have, maka nanti itu kita gunakan pada bentuk jawaban yang
kita jadikan verb juga. Nah, lihat kalau komplement yang ada yang ditanyakan lebih dari satu, maka kita menggunakan have. Dan juga subjeknya mempengaruhinya. Jawabannya dia adalah I have 2 pens. Saya memiliki 2 pens. Dari bilang, how many pens does Arif have? Nah, Arif karena singular, di situ nanti jawabannya verb yang kita pakai adalah mempengaruhi subjek. Karena Arif itu cowok, maka gantinya pronounnya adalah he. He has 4 pens. Walaupun komplementnya objeknya 4 pens, berarti verbnya itu dipengaruhi oleh subjeknya. Subjeknya he tunggal, maka kita pakai has. Nah, ingat, the word how many are always followed by noun in plural form. See the above example. To answer the question with how many, we usually use the verb have for plural subject or has for singular subject. Maksudnya gimana? Ketika Ananda dipertemukan sebuah kata yang di situ menggunakan kata pertanyaan jumlah, maka Ananda harus pakai how many. Nah, karena jumlah kata benda yang menunjukkan dari bentuk jamak, maka dilihat dari contoh di atas itu, how many pasti jumlahnya yang ditanyakan itu banyak. Untuk menjawab pertanyaan tentang how many, biasanya itu bisa menggunakan have yang kita jadikan menjadi kata kerja. Ketika jamak ya pakai have, ketika tunggal subjeknya kita menggunakan has. Kayak seperti Arif tadi diganti pronoun he, maka kata kerjanya pakai has bukan have lagi. Tapi kalau subjeknya they atau we atau I, maka verbnya pakai have. Nah, harus dimengerti. Kita lihat lagi pada berikutnya. Pada bentuk how many, read the following dialog now. What do the word mean? And what do we use the word for? Nah, baca dialog di bawah ini, number 1 until number 5. Terus apa yang dimaksud? Terus untuk apa kata itu digunakan? Ketika Edo sama Dentil, how many dolls are there? Berapa sih jumlah boneka di sana? Nah, ketika tunggal kita menggunakan is. There is 1 doll. Kalimat kedua, how many pillows are there? There are 2 pillows. 3. How many books are there on the desk? Berapa sih jumlah buku yang ada di atas bangku? There are 5 books. Nah, ini kan apalagi menggunakan how many books, jumlah yang bisa dihitung, books-nya jamak maka pakai are. Jawabannya juga seperti itu. There are 5 books. Yang number 4, how many drawer does the desk have? Nah, it has 2 drawers. Walaupun komplementnya menggunakan plural 2 drawers, nah kok menggunakan has kok bukan have, karena subjeknya tunggal yaitu it. Nah, itu diperhatikan. Kalimat yang kelima, 5 sentence, how many wardrobe are there? Nah, there are only 1 wardrobe. Berapa sih jumlah almari yang ada di sana? Di sana hanya 1 almari. Nah, komplementnya juga tunggal, maka Ananda juga pakai kata bantu tunggal. Nah, pada number 2, untuk catatan yang nomor 2, how many is for countable noun yang Ibu maksud tadi. Ketika pertanyaannya menggunakan how many, maka itu digunakan untuk sebagai kata benda yang bisa dihitung. Kalau pakai how much itu uncountable noun, digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak bisa dihitung. Kita lihat contohnya. How many female students are there in the class? Nah, berapa sih jumlah siswa putri yang ada di kelas ini? There is 1, hanya 1. Atau how many visitors are there in the meeting? Berapa sih pengunjung yang ada di sana dalam pertemuan itu? Ada 50. There are 50. Nah, ada 50 berarti jamak. How much water? Nah, ini tidak menunjukkan dari jumlah. Nah, menunjukkan dari uncountable noun, tidak bisa kita hitung untuk air, maka kita nggak boleh menggunakan how many tapi how much. Ya, kita lihat itu ya. Berarti jumlah, berapa sih jumlah air yang ada di sana di bak mandinya itu ya.
How much oil? Nah, minyak juga nggak bisa dihitung. Ya, how much oil is there in the drum? There is a lot of. Mungkin kita bilang adalah berapa sih jumlah minyak yang ada di drum itu. Nah, itu. Untuk yang poin ketiga, contraction alias untuk cara penulisannya pada bentuk kalimat positif afirmatif, there is itu disingkat there terus abstruk tambah s. Kalau there disingkat there abstruk re. Nah, untuk negatifnya kita singkat lihat tulisannya. Nah, there isn't disingkat there is not, there aren't disingkat there not. Nah, itu bisa lihat, itu namanya contraction dalam kalimat penulisan untuk writing. Kita lihat pada slide berikutnya, Nak. Nah, sekarang coba kita latihan Ibu Pando agar Ananda bisa mengerti dari apa yang kita pelajari tadi, Nak. Sempurnakan. Complete the sentence below by using there is or there are. Gunakan kalimat there are sama there is itu untuk melengkapi yang ada di nomor 1 sampai 15. Nah, kita lihat. Number 1. Bla 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 some student in the class. Some students menunjukkan dari bentuk plural. Maka Ananda harus menggunakan they are. Ya. They are. Ibu contohkan yang kedua. Number 2. I see many flowers in the garden. Jadi pertanyaan nomor 1 tadi menggunakan apa, Bun? Yaitu they are. Karena bentuk komplementnya termasuk dari some student itu menunjukkan dari bentuk plural. Jadi Ananda harus menggunakan dari kalimat yang ada di situ menggunakan they are. Yang kedua, I see many flowers in the garden and bla 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 one flower that I like the most. Nah, di situ one flower adalah singular. Nah, Ananda harus pakai there is yang number 2 ini. Jadi nggak diperkenankan menggunakan they are. Yang ketiga, bla 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 many vegetables. Nah, many vegetables adalah plural, berarti Ananda harus pakai they are. Nah, nomor 4, bla 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 a bowl of soto for you. Nah, a bowl singular, berarti kita menggunakan there is. Number 5, I give him many food and bla 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 of food. Nah, singular, berarti pakai there is. Number 6, many peoples, berarti plural, pakai there. Number 7, a cup of coffee on the table for you, singular, juga pakai there is. Number 8, I will buy many books in this shop because bla 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 many interesting. Nah, many interesting kuantitatif plurals, maka Ananda harus pakai they are. Number 9, bla 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 your favorite food. Nah, ini singular. Nah, foodnya nggak ada tambahan s, maka Ananda harus pakai there is. Yang keduanya pada kalimat untuk nomor 9 ini, bla 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 your enemy. Nah, enemy tentara berarti termasuk singular juga, nggak ada tambahan s, maka Ananda pakai there is. Yang pertama pakai there is juga, yang kedua juga pakai there is di nomor 9. Untuk 11, nah itu di nomor 10 ya sebenarnya, bukan nomor 9 ya. Di 10 itu kita menggunakan there is juga. Nomor 11, men's in the party. Kalau tulisannya berarti menunjukkan plural. Nah, berarti Ananda harus pakai they are. Number 12, I see bla 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 some people. Nah, some people ini menunjukkan dari bentuk plural. Nah, berarti Ananda harus pakai they are. Number 13, look at that bla 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 a man standing alone. Nah, ini singular a man, kita pakai there is. Number 14, my friend in the living room. Nah, my friend singular atau plural? Plural, karena friend ada tambahan s, maka Anda harus pakai they are. Number 15, I believe bla 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 a good woman in this world. Berarti Ananda harus pakai singular, yaitu there is. Nah, itu Ibu sudah jawab. Jadi bisa dilatih di rumah sehingga Ananda nanti di dalam ujian tidak ada kesulitan. Nah, sekarang latihan pada penggunaan many sama much. Number 1, I have so bla 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 luxury car in my house, yaitu mobil yang mewah. Mobil bisa dihitung, berarti Ananda harus pakai many. Nak. Yang kedua, I drank 2 bla 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 coffee this morning. Coffee tidak bisa dihitung, berarti Ananda harus pakai much.
Number 3, how bla 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 clothes did you buy yesterday? Berapa sih jumlah pakaian yang Anda beli kemarin? Pakaian bisa dihitung. Berarti Ananda harus pakai many. Number 4, my mother doesn't like to eat bla 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 saga. Saga menunjukkan dari bentuk singular ataukah bentuk plural. Kita lihat di situ bukan itu yang kita pakai, tapi bentuk bisa dihitung atau tidak. Pasir atau gula tidak bisa dihitung, maka Ananda harus pakai much. Number 5, can I eat us bla 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 fruits? Nah itu fruits, buah bisa dihitung, berarti Ananda harus pakai many. Number 6, you can find so bla 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 cheaper restaurant. Nah lebih ya, termasuk dari restoran bisa dihitung pakai many. Number 7, how bla bla bla. Nah do you need, kita nggak bisa menghitung uang yang kita perlukan itu kapan, hari ini harus butuh berapa, besok harus butuh berapa, nggak bisa kita hitung, nggak bisa kita prediksi, maka Ananda harus menggunakan much. Kalau gunakan number 8, I should drink us bla 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 us X glass of water. Nah di situ bisa dihitung segelas, 8 gelas air, berarti Ananda harus pakai many. Number 9, 2 calories. Nah calories bisa dihitung kah? Nah kita menggunakan how much kah atau how many calories atau how much calories. Nah kita menggunakan many. Nah number 10, how. Nah book bisa dihitung, berarti how many books have you read today. Nah berapa sih jumlah buku yang Anda baca setiap hari. Nah apakah Ananda suka membaca buku? Ketika Ananda suka membaca buku, pasti pengetahuannya semakin besar, semakin banyak gitu ya. Nah kita lihat pada kalimat yang ada. Nah pada bentuk kalimat ini, lihat pada gambar di sebelah. Ini namanya describing picture. Jadi Ananda nanti dari how many, how much, there are, there is, itu nanti dipraktekkan dalam pembuatan dialog sama paragraf teks. Nah ini contoh. Contoh, ada sebuah gambar di sebelahnya yang berjudulkan adalah In My House. Rumah saya, dalam rumah saya. Terdiri apa aja? Look at the picture and read the sentence. Lihat gambar di sebelahnya itu dan baca kalimat di sebelahnya. Nah, nanti Ananda harus bisa untuk mendeskripsikan atau membuat dialog yang berkaitan dengan kita belajar tentang there is, there are, many, sama much. Ibu bacakan, I have a nice atau a nice house. Saya memiliki rumah yang sangat nyaman. Tidak boleh rumah yang baik gitu ya. It has small garden at the front of the right side. Nah, there is also a carport on the left side. There is front porch between the garden and carport. I used to sit there in the afternoon. From the entrance door, there is a living room. Next to the living room, on the right and left side are three, or there are my bedroom, my parents, and my sisters. There is a toilet between my parents and my sister bedroom. And then there are a dining room and the kitchen. At the back part of the house in bedroom. Nah, itu description pada gambar yang ada di sebelah. Sekarang, look at this picture and choose the right one, the item you find in each picture. Nah, ada 5 gambar nanti nak. Pilih salah satu dari gambar yang Ananda inginkan untuk membuatnya. Please make one dialogue or one text to contain 2 paragraph. Nah, bisa Ananda milih membuat sebuah dialog atau menggambarkan sebuah teks yang terdiri dari 2 paragraf yang berkaitan dengan adanya there are, there is, many, and much yang berdasarkan gambar yang Ibu kirim ini ya. Jadi ada 5 gambar. Pertama, Ananda milih salah satu gambar yang Ananda suka. Setelah itu, buatlah apakah membuat dialog
yang terdiri dari pelajaran yang kita sebutkan tadi menggunakan there are atau there is, many or much. Nah, atau dua menggunakan bentuk kalimat naratif, teks atau descriptive text. Nah, bisa. Jadi itu adalah pada gambar yang pertama. Gambar yang kedua, nah ini yang berkaitan dengan dining room, ruang makan. Gambar yang ketiga berkaitan dengan garage, yaitu garasi. Dan gambar berikutnya yang keempat adalah yang berkaitan dengan bedroom, termasuk dari kamar mandi. And then yang gambar yang terakhir yang berkaitan dengan adanya ini living room. Nah, pilih salah satu dari gambar nomor 1 sampai nomor 5 dan buatlah. Pertama, boleh membuat sebuah short dialog. Yang kedua, boleh membuat bentuk paragraf, minimal 2 paragraf tentang gambar yang Ananda pilih dengan menggunakan there is atau there are. And how many or how much. Nah, after you write or make the dialogue or text, please send to Miss Eva by VA or maybe Google Classroom. Nah, okay, nice to meet you. Thank you about our lesson today, Nak. So maybe you must keep your healthy. You can study hard in your home. If you didn't understand, please you call me or ask me. So thank you. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.